Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek dari mata kuliah Gudang Data dan Kecerdasan Bisnis dengan topik yang kami pilih yaitu penerapan bisnis intelijen pada perkembangan nilai rata-rata sarjana Universitas XYZ. Kenapa kami memilih topik tersebut? Karena seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, sehingga membuat penggunaan teknologi semakin dibutuhkan. Hal ini dikarenakan data yang dihasilkan semakin banyak dan berlimpah. Semakin banyaknya data yang terkumpul dalam jumlah besar dapat membuat pengambilan informasi menjadi semakin lambat. Hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi suatu organisasi dalam mengelola dan mengambil data secara cepat dan efisien. Nah, pada Universitas XYZ, data mahasiswa sarjana sudah semakin banyak, sehingga semakin sulit mengelola data secara manual, di mana data yang dikelola ini adalah perkembangan nilai rata-rata pada mahasiswa di Universitas XYZ. Memangnya, kenapa sih perlu mengetahui perkembangan nilai rata-rata mahasiswa? Karena ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai seberapa jauh mahasiswa dapat menguasai dan memahami materi yang telah disampaikan. Oleh sebab itu, kami menerapkan dan memanfaatkan bisnis intelijen untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bisnis intelijen merupakan suatu teknik dan alat untuk mentransformasikan data dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Dengan menerapkan bisnis intelijen ini, maka kami dapat menyelesaikan permasalahan dan mendapatkan hasil perkembangan nilai rata-rata sarjana di Universitas XYZ dengan sebuah informasi yang akurat. Jadi, detail lembar kerja desain dimensi itu terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama itu ada dimensi mahasiswa. Dimensi mahasiswa ini terdiri dari PK mahasiswa, NIM, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Lalu yang kedua, ada dimensi dosen. Dimensi dosen ini terdiri dari PK dosen, NIP dosen, nama dosen, jenis kelamin, jabatan, dan dosen program studi. Yang ketiga ada tabel mata kuliah, dimensi mata kuliah, yang terdiri dari PK mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jenjang, koordinator mata kuliah, pengajar mata kuliah, asisten mata kuliah, dan jumlah SKS mata kuliah. Lalu ada dimensi date, yang terdiri dari date PK atau PK date, lalu ada day, month, year, lalu ada day of year number, ada day of month number, lalu ada week of month number, ada week of month name, lalu ada day of week short name, dan ada day date. Lalu dimensi yang terakhir adalah dimensi score. Dimensi score terdiri dari PK score, ID mahasiswa, ID dosen, dan nama mata kuliah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang star schema. Star schema sendiri adalah skema data yang paling sederhana sehingga sangat cocok untuk dijadikan data mart. Star schema dapat menyederhanakan analisis yang mampu mempermudah mengeksekusi data warehouse. Ini dikarenakan query pada database sangat sederhana dan mudah dipahami. Jadi di sini saya membuat standar skema dari proyek kelompok kami yang berjudul penerapan bisnis intelijen pada perkembangan nilai rata-rata sarjana Universitas XYZ. Jadi yang pertama saya lakukan adalah membuat query supaya kita bisa membuat star skema dari proyek ini. Nah, ini adalah query yang saya buat untuk membuat star skema. Nah, jadi setelah query-nya dibuat, kita akan membuat berupa tabel seperti ini. Akan ada 5 dimension, di mana dimension ini adalah dimensi yang terdapat pada project yang sudah dibuat di laporan. Dimension ini sendiri adalah college students, course, date, lecturer, dan score. Nah, tiap-tiap dimension akan memiliki atributnya masing-masing, seperti contohnya di dimension college ada NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, setiap dimension sendiri artinya akan memiliki yang namanya primary key. Primary key dari setiap dimension inilah nanti yang akan kita buat di accumulation pack yang ini. Jadi setiap primary key dari setiap dimension akan kita buat di accumulation pack, di mana nantinya kita akan menarik
garis yang berfungsi sebagai relationship antara dimension dengan accumulation path. Nah, akan ada juga yang seperti ini, kolom, dan seperti ini juga setelah kita membuat yang namanya dimension ini. Semuanya akan tercatat di sini dengan tipe datanya dan berapa lengthnya. Jadi bisa dibilang star schema ini mempersingkat kita untuk mendesainkan sebuah data dalam data warehouse. Selanjutnya kita akan membuat data integrasinya atau ETL prosesnya, yang nanti akan dihubungkan ke dashboardnya atau ke Pentaho servernya. Dimana di sini dalam membuat data integrasinya kita menggunakan Pentaho ya, dengan langkah-langkah awalnya itu sebelum kita buat ETL prosesnya, kita buat dulu transformasinya, yaitu dengan menu file, new, dan transformasi. Nanti dia akan muncul tab baru di sini bernama transformasi. Namun saya sudah membuat transformasinya, dimana transformasi yang kami miliki itu adalah 5. Misalnya salah satu contohnya saya buat dulu. Nah, pada layar dapat kita lihat bahwa saya telah membuat transformasi atau staging dengan nama nilai_stg, dimana untuk membuat langkah-langkah ini caranya sangat mudah dengan memilih pada input ini. Kan di sini ada CSV file input, nanti tinggal di drag aja di sini, terus select value, di searching bisa di select value ini, dan begitu juga untuk sortdo dan table output. Dimana pada CSV file input ini adalah dimana kita mengupload file CSV yang telah kita buat ke dalam data ini. Nanti akan diproses hingga membuat tabel atau keluaran tabel. Nah, pada sini dapat kita lihat sebelum kita membuat ini semua, kita buat dulu database-nya, dimana kita harus mengkoneksikan ke database agar kita dapat mengupload atau mengekspor data ke database. Dimana di sini jika kita lihat saya telah membuat database connection. Nah, pada database connection kita menggunakan PostgreSQL, dimana connection name-nya itu saya buat namanya DW, dimana hostname localhost, database DW, port number 5432, username-nya admin. Pada kasus ini saya telah membuat akun bernama admin, dimana pada admin sebelumnya kita akan dapat membuat user sesuai yang kita inginkan. Pada kasus ini saya membuat user baru di mana namanya admin dan passwordnya admin. Sudah itu, setelah kita buat database connection, kita upload CSV file inputnya, dimana sini dapat kita lihat data CSV yang telah saya upload. Dimana cara ngupload itu dengan memilih file name-nya, dimana file name itu adalah file CSV yang akan kita upload. Di sini saya telah mengupload file, dimana nama file kami itu adalah askm_1. Nanti setelah diupload kita lakukan tahap seperti pada gambar, kemudian kita lakukan get field. Setelah di get field nanti akan keluar data ini semua. Nah, setelah itu kita buat proses select value, dimana select value ini kita akan mengambil baris-baris apa saja yang akan kita gunakan ke dalam staging kita ini. Nah, sebelum itu kita harus mengkoneksikan dulu dengan memilih pada gambar ini, dan kita konekkan ke select value, nanti akan terkonek seperti gambar panah ini. Terus select value nanti akan terintegrasi dengan CSV, sehingga kita dapat mengambil data pada CSV tersebut dengan memilih pada CSV field to select. Nanti CSV field to select ini akan mengambil semua data atau baris judul-judul dari data CSV kita. Misalnya pada ini saya ulangi lagi, ini data-data. Terus untuk data-data yang ingin kita ambil, kita biarkan di sini. Jika misalnya nama tidak kita ambil, kita bisa mendelete-nya dengan memilih pada keyboard delete.
Nah, pada kasus ini saya telah mengambil 5 data yang ingin disimpan dalam nilai, yaitu nilai data IPS, data IPK, data kelulusan, dan ID nilai. Nah, setelah itu kita buat proses sort row, dimana sort row ini kita akan membuat salah satu data menjadi unik, dimana tidak berulang. Dapat kita cari di desain ini sort row-nya, nanti kita drag ke sini, terus kita buat koneksinya seperti CSV ke select value, nanti ada gambar panah seperti ini. Setelah itu kita tinggal double klik di sort row-nya, nah akan muncul di sini. Nanti kan di sini tulisan terkoneksi dengan select value, di mana data-data yang ingin di-upload. Nah, data yang ingin kita buat menjadi unik, kita pilih dulu di sini only pass supaya dia unik, verify case, terus kita pilih get field. Sini kita ulangi lagi, kan di sini tadi ada 5 data, terus kita ingin membuat ID nilai jadi jadi unik gitu. Jadi terus kita tinggal mendelete saja data yang tidak diinginkan, terus meninggalkan data yang diinginkan, terus pilih OK. Nah, terakhir kita tinggal membuat proses double output, di mana proses ini akan mengekspor data ke database. Yaitu kita pilih di desain tadi, kita drag lagi ke table output seperti ini, terus kita buat koneksinya lagi. Setelah kita buat koneksi nanti akan panas seperti ini, artinya sudah terintegrasi. Terus kita double klik. Nah, pada ini kita pilih koneksinya, connection yang telah kita buat yaitu DW, dimana target table itu adalah nama table yang akan kita simpan di situ. Nah, terus untuk ini kita checklist, terus di database fieldnya kita pilih get field, dimana get field ini akan mengambil semua data-data yang ingin diupload ke database. Nah, setelah kita ini kan muncul data-data yang akan diupload. Setelah itu kita pilih SQL, dimana sebelum SQL ini sebelum kita mengupload data ke tabel tersebut, sebelumnya kita harus membuat tabelnya dulu, yaitu melalui SQL ini. Namun ketika saya pilih di sini ada pesan warning di mana tabel saya sudah ada, dan untuk kita pastikan bahwa ada nama tabel nilai STG dapat kita lihat di adminnya. Nah, pada adminnya kita cari saja database yang Dewi tadi, terus kita cari tabelnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa saya telah membuat nilai STG. Namun jika belum, nanti ada file dan tinggal di-execute saja, lalu di OK, di close, baru di OK kan saja. Baru jika sudah selesai, kita tinggal melakukan proses mulai dari masukkan data, menyortir data, membuat data unik, dan menguploadnya dengan pilih action run. Setelah di run, nanti ada proses bahwa dia berhasil. Kita coba dulu seperti ini, kita langsung run saja. Nah, kalau dia nanti berhasil, maka data akan menjadi checklist atau verified, di mana data sudah berhasil di-upload. Untuk mengecek data kita telah tersimpan, kita bisa lihat di adminnya, terus masuk ke nilai stagingnya atau tabel nilainya. Kita lihat dulu, klik kanan, review, baru row. Nah, kita lihat bahwa datanya sudah terinput dengan baik, di mana proses sudah berhasil dilakukan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat staging tersebut, di mana pada kasus kami ada yaitu 5 data staging tambah dengan nilai value-nya. Kita membuat transformasinya, berikutnya kita akan membuat lookup dimensi yang mengembalikan primary key, dimana key dalam fact table nanti kita sebut parent key dan akan berasosiasi dengan dimension. Nah, setelah cara membuat itu kami telah membuatnya.
yaitu misalnya kita buat pada dimensi nilai. Nah, pada dimensi nilai kita akan membuat lookupnya, di mana tabel inputnya itu adalah tabel dari database yang akan kita ambil datanya. Namun sebelum itu kita koneksikan lagi dengan database tadi, di mana tahap sebelumnya telah dijelaskan. Berikutnya kita double klik pada tabel inputnya, di mana tabel input ini kita pilih di desain ini, kita tinggal drag. Nanti akan muncul tabel seperti ini setelah double klik. Nah, kita buat SQL-nya atau query-nya, di mana kita mengambil nilai IPS, IPK, ID nilai dan sembunyikan dari tabel nilai STG yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita aktifkan saja dan kita buat lookupnya. Kita lookup, kita buat lagi dari desain dan kita koneksikan dari tabel input ke dimensi lookupnya. Setelah kita double klik, nanti kita pilih dokumentasinya DW setelah sesuai dengan fungsinya. Tabelnya kita buat namanya nilai dimension atau nilai underscore dim. Jadi saya 100, kita cek new place 5000, terus kita pilih get field, dimana get field ini nanti akan menunjukkan data-data yang telah kita pilih tadi. Nah, kita coba dulu ya. Nah, setelah kita ketikkan ada ID nilai yang unik tadi. Nah, kemudian ada fieldnya, tinggal kita pilih field lagi. Nah, ini data-data yang telah kita ambil dari database. Setelah itu kita pilih SQL. Nah, nanti dia akan membuat indeks, di mana index name, terus kita execute. Setelah kita execute, kita nanti berhasil, setelah itu di close saja. Nanti dapat terlihat seperti ini. Setelah itu kita run saja seperti tab sebelumnya. Nah, untuk membuat dimensi ini atau duplicate dimensinya, pada kasus kami ada sesuai dengan staging kami, yaitu ada 5. Dapat dilihat pada gambar ya, dimana langkah-langkahnya sama dengan menggunakan transformation. Nah, namun saya dan teman-teman saya, satu kelompok saya sudah membuat prefect-nya. Nah, dapat kita lihat pada data kami itu prefect. Nah, di sini kita lihat bahwa dia dalam prefect ada proses-proses dalamnya, dimana kita pilih dari desain ini, kita drag dan kita connect. Dimana tabel input ini adalah kita mengambil data-data yang kita ambil dari value staging atau tabel value underscore stg, dimana datanya itu kode dosen, total SKS, IPK, tidak lulus, dan seterusnya. Nah, kan di sini koneksinya koneksi DW, sehingga kita sebelumnya harus memastikan dia sudah terakses atau database koneksinya itu mengacu ke database yang kita ingin ambil. Nah, setelah itu pada mahasiswa lookup, yaitu kita mengambil tabel dari mahasiswa dimensi yang telah kita buat atau lookup dimensi yang telah buat sebelumnya, dimana pada studi kasus ini key-nya itu adalah ID dengan menggunakan get field, dan kita membuat get lookup field, dimana nanti akan muncul di sini yang kita pilih dia PK mahasiswa dengan membuat nama baru, yaitu kita buat namanya baru yaitu FK underscore mahasiswa, dimana tipenya bikin integer. Setelah itu kita oke kan. Nah, tahap mahasiswa ini sama seperti dosen, nilai, mata kuliah, sama date. Terakhir kita pilih select value, dimana select value adalah kita get field dan mengambil data-data yang ingin kita upload sebagai prefect-nya ke database-nya nanti. Terus pada status kami mengambil 5 data, 9 data ya, itu dapat dilihat seperti pada gambar. Setelah itu kita okekan saja.
Dan terakhir kita pilih tabel output, di mana inilah tahap terakhir di mana dia mengekspor data ke database. Koneksinya DW, kita buat nama tabelnya itu prefect. Kalau size 1000, kita checklist dua-duanya, truncate dan specify. Dan data fieldnya kita pilih saja get field. Terus setelah kita get field, kita masukkan SQL. Nah, pas kami sudah, pada kasus ini saya sudah membuat SQL dan saya sudah menguploadnya, sehingga saya tidak perlu melakukannya lagi. Namun jika belum dilakukan, lakukan seperti pada gambar. Nah, setelah itu dapat mengecek pada database apakah dia sudah tambah. Jika sudah tambah, nanti akan muncul tabel prefect seperti gambar berikut. Kemudian setelah kita membuat prefectnya, hal berikutnya adalah membuat fact table-nya atau table fact. Itu dengan cara kita membuat di sini kita lihat bahwa tabel input, mana tabel input itu kita mengambil dari tabel prefect, yaitu total SKS, total IPK, total list, time semua pada gambar ini. Lalu seperti biasa, jangan lupa kita membuat koneksinya DW. Gimana cara koneksinya kita jelaskan sebelumnya. Kalau kita ulikan saja dan kita buat lagi di desain ini, tarik tabel output yang kita koneksikan. Nah, tabel output ini sama seperti membuat staging sebelumnya. Nanti kita buat koneksinya, nama tabelnya, terus kita buat get field, di mana get field ini akan mengambil semua data yang telah diakses dari database. Kemudian kita buat SQL-nya. Nanti pada kasus ini saya sudah membuat tabelnya, dan kemudian jika belum di execute saja nanti, kemudian di OK. Nah, setelah itu kita pilih run. Jika sudah run, maka akan muncul tabel fact seperti pada gambar berikut. Nah, jika sudah membuat table, hal terakhir itu membuat ETL prosesnya. Dimana pada ETL prosesnya sampai membuatnya itu yaitu membuat jobnya, yaitu pada new job. Kemudian untuk desainnya tinggal general start. Sukses adalah ini. Kemudian untuk transformasinya kita drag aja dan kita connect setiap tabelnya seperti gambar berikut. Kemudian untuk mahasiswa STG, kita pilih saja pada transformasinya itu adalah transformasi dari mahasiswa yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pada kasus ini saya telah memilihnya, dan begitulah langkah-langkah selanjutnya sampai sukses. Jika sudah sukses, kita pilih action, baru kita run.